Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran IPS kita akan masuk ke materi baru, yaitu lembaga sosial. Untuk itu silahkan disimak baik-baik video kali ini ya. Oke, indikator apa saja akan kita capai pada hari ini? Pertama, tentunya siswa dapat menjelaskan pengertian, syarat, dan tingkatan lembaga sosial. Oke, sebelum kita masuk ke lembaga sosial, kita akan ulas kembali atau review kembali materi kita sebelumnya tentang interaksi sosial. Jadi, siapa yang tahu tentang interaksi sosial? Ya, betul. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia. Kita ingat kembali individu antar individu, individu dan kelompok, maupun kelompok dan kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, seperti kebutuhan manusia akan keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga, lalu kebutuhan akan pendidikan, perlu adanya sekolah, lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Lalu, apa yang disebut dengan norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadikan pedoman tingkah laku. Nah, norma ini memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat disebut dengan lembaga sosial. Nah, dapat diartikan juga bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Pertama, cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Nah, penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan atau teguran. Contohnya, jika ada seseorang membuang sampah sembarangan cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lainnya seperti orang yang bersendawa setelah makan ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang kedua adalah kebiasaan atau foxway. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau moralis. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan dalam bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan atau alat kontrol oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi lebih berat. Contohnya, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib, sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Contoh lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas akan dikenai sanksi oleh polisi. Misalnya adalah surat tilang. Yang keempat adalah adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing, bisa berupa pengucilan atau dikeluarkan dari masyarakat. Baiklah, untuk lebih memahami apa itu lembaga sosial, terdapat ciri-ciri lembaga sosial sebagai wawasan kalian ya. Yang pertama, menurut JL atau Gilin dan JP Gilin,
Lembaga sosial merupakan suatu organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas sosial yang terdiri atas adat istiadat tadi, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya. Yang kedua, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Maksudnya apa? Setiap lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat memiliki tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, lembaga sosial mempunyai alat kelengkapan yang dipakai untuk mencapai tujuan. Maksudnya, suatu nilai atau norma akan menjadi lembaga setelah melalui proses percobaan dalam waktu yang panjang atau lama. Lalu yang keempat, lembaga sosial memiliki lambang atau simbol tertentu. Nah, maksud dari ini adalah setiap lembaga sosial mempunyai lambang khusus atau berbeda tujuannya agar mudah dikenali oleh masyarakat, karena setiap lambang memiliki ciri khas atau makna tertentu. Yang kelima, lembaga sosial mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu. Maksudnya, keberadaan lembaga sosial bukan berlangsung sekejap atau sementara waktu saja, akan tetapi terus berlangsung sampai manusia tidak lagi membutuhkan lembaga sosial tersebut. Yang keenam, lembaga sosial mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya, setiap lembaga sosial memiliki aturan atau tidak tertulis maupun tertulis yang wajib ditaati oleh individu yang terikat dengan pranata tersebut. Misalnya, dalam lembaga keluarga, untuk membentuk keluarga baru, pasangan tersebut harus menikah terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah lembaga sosial merupakan cara bertindak yang mengikat. Oke, baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya anak-anakku semua. Minggu depan kita lanjut ke subbab terakhir atau lembaga sosial part 2, yaitu tentang fungsi dan jenis lembaga sosial. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.